Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi Fitriani, mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di video kali ini, saya akan mereview tentang materi kuliah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang anggaran laba dan rugi. Oke, langsung saja. Untuk pengertian anggaran laba rugi itu sendiri, yaitu perkiraan atau proyeksi tentang pendapatan atau bahan yang akan terjadi pada suatu periode tertentu di masa depan. Dengan kata lain, anggaran ini merupakan gambaran keuangan yang diharapkan perusahaan capai dalam jangka tertentu. Anggaran laba rugi ini sendiri sangat penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada fungsi anggaran laba rugi. Fungsi anggaran laba rugi ada 3, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, lalu fungsi pengendalian, dan fungsi evaluasi. Untuk fungsi perencanaan, yang pertama ada menentukan target pendapatan yang ingin dicapai. Yang kedua, prediksi beban yang akan timbul. Dan yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan produksi. Lalu fungsi anggaran laba rugi pengendalian, yang pertama ada membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, mengidentifikasi penyimpangan dan mencari penyebabnya, dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Untuk fungsi anggaran laba rugi yang ketiga, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi bisnis dan mengukur kinerja manajer dan karyawan. Selanjutnya ada unsur-unsur anggaran laba rugi, yaitu ada pendapatan dan beban. Untuk pendapatan sendiri, yaitu ada pendapatan penjualan, bunga, dan lainnya. Lalu untuk beban, ada yang pertama ada beban pokok penjualan yaitu HPP, beban operasi semisal gaji karyawan, sewa ruko ataupun utilitas lainnya. Yang ketiga, beban bunga. Keempat, beban pajak. Untuk laba dan rugi bersih tersendiri yaitu selisih antara total pendapatan dan total beban. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran laba rugi. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, menganalisis data historis, yaitu menganalisis data keuangan dari periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola. Lalu yang kedua, memperkirakan penjualan, yaitu memperkirakan volume penjualan dan harga jual rata-rata. Ketiga, perhitungan HPP, menghitung biaya produksi yang terkait dengan volume penjualan yang diperkirakan. Keempat, perkiraan beban operasi, yaitu memperkirakan beban-beban yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Kelima, perhitungan beban lainnya, contoh memperkirakan beban bunga dan beban pajak. Dan yang terakhir, yaitu menyusun anggaran. Di sini menggabungkan semua perkiraan di atas untuk menghasilkan anggaran laba rugi. Untuk selanjutnya, metode penyusunan anggaran laba rugi. Ada 3 metode. Yang pertama, metode inkremental atau metode yang berfokus pada perubahan dari anggaran periode sebelumnya. Lalu yang kedua, metode null-based budgeting, yaitu memulai penyusunan atau anggaran dari nol. Setiap item anggaran harus dijustifikasi. Lalu yang ketiga ada metode aktivitas based budgeting, yaitu menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Untuk manfaat anggaran laba rugi itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang tidak efektif atau efisien dan mengambil tindakan perbaikan. Lalu yang kedua, meningkatkan profitabilitas. Anggaran membantu perusahaan dalam mencapai target laba yang telah ditetapkan. Ketiga, ada meningkatkan koordinasi. Anggaran menjadi alat koordinasi antara berbagai departemen dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas, yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas kinerja unit kerjanya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk keterbatasan anggaran laba rugi itu tersendiri ada 3, yaitu yang pertama asumsi, 2 kaku, dan 3 fokus jangka pendek. Untuk yang asumsi yaitu anggaran didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak selalu akurat. Yang kedua kaku itu karena anggaran dapat menjadi terlalu kaku dan sulit untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis yang cepat. Untuk fokus jangka pendek, karena anggaran seringkali hanya berfokus pada jangka pendek dan mengabaikan tujuan jangka panjang perusahaan. Pada kesimpulannya,
Anggaran laba rugi merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Dengan penyusunan anggaran laba rugi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya dan mencapai tujuan bisnisnya. Sekian dari review materi saya tentang manajemen anggaran laba rugi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching.